Shalom. Kami dari kelompok 4. Adapun tujuan kami membuat video ini untuk menjelaskan mengenai pengembangan materi pembelajaran. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Emi Natalia Ginting. Saya Puspa Bulu. Saya Ibnike Nuna Ginting. Saya Joy Nicolas Kren Pasaribu. Saya Kristina Menroka. Saya Bella Sinangela. Berikut penjelasan dan video kami. Bagian yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian dari materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah salah satu komponen penting dalam sistem pembelajaran yang berperan penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Secara garis besar, materi pembelajaran dapat dikemukakan sebagai keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan tadi apa penjelasan dari materi pembelajaran tersebut. Juga kita dapat katakan secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan nilai. Sikap maupun nilai. Jadi, pada video kali ini, saya akan menjelaskan satu persatu. Apa itu pengetahuan, apa itu keterampilan, dan apa itu sikap maupun nilai. Yang pertama tadi adalah pengetahuan. Pengetahuan itu adalah informasi-informasi yang harus dimiliki oleh peserta didik yang tujuannya untuk meningkatkan wawasan mereka melalui rangsangan yang dititik beratkan pada ranah kognitifnya. Yang artinya bahwa pengetahuan ini mendorong para siswanya atau peserta didiknya untuk mendayagunakan atau memperluaskan atau menjelaskan ranah kognitifnya. Lalu pengetahuan itu fakta, konsep, dan prinsip. Jadi contohnya, jika pendidik atau seorang guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menghafal materi pembelajaran, maka pengetahuannya itu harus berisi tentang fakta, jangan konsep. Karena seorang guru itu kan memberikan tugas untuk menghafal. Jadi pengetahuan itu harus berisi tentang fakta. Sekarang yang kedua, yaitu keterampilan sebagai materi pembelajaran. Keterampilan ini adalah kemampuan seseorang dalam mengaplikasikan pengetahuan dan informasi-informasi yang dimilikinya melalui gerakan-gerakan yang sudah terkoordinasikan ataupun secara teratur. Keterampilan ini juga bisa dikatakan bahwa bentuk usaha nyata peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugasnya maupun permasalahannya yang dihadapinya. Masuk yang ketiga adalah sikap dan nilai. Sikap adalah perilaku seseorang yang dimilikinya secara relatif permanen yang melekat pada diri seseorang itu dan yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang itu dan dapat dinilai. Lalu nilai itu adalah suatu kualitas ataupun kuantitas yang berada pada titik suatu objek yang dapat dinilai. Misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat, dan minat belajar dan bekerja. Saya akan memaparkan prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat bahan ajar. Yang pertama yaitu prinsip relevansi atau kesesuaian. Relevansi ini merupakan kesesuaian yang artinya prinsip ini menekankan bahwa materi pembelajaran hendaknya dirancang secara relevan dengan indikator pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Yang kedua yaitu prinsip konsistensi. Konsistensi berupa kesesuaian materi yang digunakan dengan kompetensi yang diharapkan. Contohnya, dalam rancangan suatu materi ajar terdapat 3 jenis kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Maka materi ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 3 macam. Yang ketiga yaitu prinsip kecukupan, yang artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi yang disampaikan haruslah seimbang, yang artinya materi tidak boleh terlalu sedikit dan juga tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pengembangan materi pembelajaran.
Langkah yang pertama itu kita harus mengidentifikasi berbagai aspek yang terkandung dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Maksud dari langkah pertama itu adalah ini adalah tahap awal di mana dalam kegiatan pembelajaran kita harus menentukan terlebih dahulu materi pembelajaran apa yang mengacu pada kompetensi yang akan dicapai dari penyiapan materi pembelajaran. Nah, dari segi penyiapan materi pembelajaran, hal yang harus terlebih dahulu kita lakukan itu adalah mengelompokkan bagian dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang mengacu pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa ranah kognitif itu adalah ranah yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, aplikasi, dan penilaian. Dan yang kedua itu adalah ranah afektif. Ranah afektif ini adalah ranah yang berkaitan atau mencakup pemberian respon, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Yang ketiga itu adalah ranah psikomotorik, yaitu adalah ranah kompetensi yang mencakup kegiatan, aktivitas, gerak awal, semi rutin, dan rutin. Atau dalam kata sehari-hari dapat kita simpulkan bahwa ranah kognitif adalah ranah yang berkaitan dengan pengetahuan, ranah afektif itu adalah ranah yang berkaitan dengan sikap, dan ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan. Yang kedua itu adalah mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran dikaitkan atau disesuaikan dengan ranah pembelajaran, kognitif, pengetahuan. Adapun acuan atau jenis-jenis materi pembelajaran yang digunakan dalam ranah kognitif adalah bersifat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Materi fakta itu adalah jenis yang menggambarkan nama objek, nama tempat, nama orang, apapun itu yang bersifat nyata dan informatif. Jenis materi konsep adalah seperti pengertian, definisi, hakikat, inti, dan komposisi. Jenis materi prinsip adalah seperti konsep, dalil, rumus, postulat, paradigma, dan teorema. Yang terakhir adalah prosedur. Prosedur bersifat atau seperti langkah-langkah dan cara melakukan sesuatu. Afektif, jenis materi pembelajaran yang cocok digunakan itu adalah seperti pemberian respon, penerimaan internalisasi, dan penilaian sikap. Untuk psikomotorik, jenis yang digunakan seperti penggunaan media peragaan yang membentuk aspek skill atau keahlian peserta didik. Yang ketiga adalah menentukan jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Adapun cara yang praktis digunakan dalam acuan standar kompetensi adalah dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensi dasar. Maka ketika mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensi dasar, pendidik dapat menyimpulkan jenis materi yang digunakan dalam pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dalam menentukan jenis materi pembelajaran. Kita bisa membuatnya dalam bentuk pertanyaan. Apakah itu jenis materinya bersifat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, dan apakah itu termasuk dalam aspek psikomotorik atau afektif. Nah, kita sebagai seorang guru bisa memberikan sebuah pertanyaan yang menyangkut dalam ranah-ranah tersebut agar suatu materi atau materi yang kita kembangkan itu tidak lari dari ranah-ranah yang sudah ditetapkan dari taksonomi tersebut. Nah, di sini bagian yang terakhir yaitu adalah memilih sumber bahan belajar. Bagian yang terakhir itu adalah memilih sumber bahan ajar. Tahap selanjutnya adalah dengan menentukan sumber bahan ajar yang akan digunakan sebagai penunjang dalam proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Dengan menggunakan sumber belajar yaitu seperti buku pembelajaran, majalah, jurnal, koran, internet, media audio visual, dan sebagainya. Sekianlah dari saya untuk penjelasan langkah-langkah dalam mengembangkan pembelajaran, dan selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh guru dalam pengembangan materi pembelajaran. Yang pertama, peserta didik harus memiliki potensi yang meliputi intelektual, emosional, sosial, dan vokasional. Yang kedua, peserta didik relevansi dan karakteristik daerah.
yang artinya pendidik harus mampu mengembangkan materi pembelajarannya dengan kondisi masyarakat. Yang ketiga, peserta didik harus mampu mengembangkan potensi intelektual, emosional, sosial, dan profesional. Yang keempat, pendidik harus mampu menyesuaikan kebermanfaatan materi pembelajaran, yang artinya materi pembelajaran diupayakan agar bermanfaat bagi peserta didik untuk kemudian hari. Yang kelima, pendidik harus memperhatikan struktur keilmuan yang sesuai dengan materi pembelajaran, yang artinya hendaklah seorang guru harus mengembangkan materi dan mempertimbangkan bagaimana potensi peserta didik. Yang keenam, relevansi kebutuhan peserta didik, yang artinya pendidik harus bisa memperhatikan kebutuhan peserta didik supaya saat pengembangan materi bisa lebih mudah. Di sini saya ingin melanjutkan materi pembelajaran kami, di mana bahan yang saya bawakan adalah kesimpulan dari seluruh materi yang disampaikan teman saya. Baik, saya akan memulainya. Adapun yang menjadi kesimpulan dari penulis, pengembangan materi pembelajaran adalah bahan agar materi pembelajaran juga bisa disebut sebagai bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru dan instruktur dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan secara garis besar. Dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran ini adalah pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang harus dikuasai peserta didik. Dalam mengembangkan sebuah materi, seorang peserta didik, guru juga harus dahulu menyusun sebuah materi pembelajaran dan prinsip-prinsip belajar yang terdiri dari prinsip relevansi dan kesesuaian, prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan dalam penyusunan materi pembelajaran. Dalam menyusun materi pembelajaran tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang guru dalam mengembangkan sebuah materi pembelajaran, diantaranya adalah harus memahami peserta didik atau relevansi tingkat pertimbangan fisik, aktivitas, dan relevansi kebutuhan peserta didik dan alokasi. Demikianlah penjelasan kami mengenai pengembangan materi pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi peserta. Terima kasih. Shalom.